Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 4 episode 16. Oke lah, nggak usah cacat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang berhadapan dengan Tengsa kali ini tidak takut jika dirinya kehabisan energi Yuan. Karena dengan batu simbol pelahap, maka semua energi Yuan adalah miliknya. Lindong ingin tahu siapa yang akan kehabisan energi Yuan lebih dahulu. Tengsa pun menjadi panik. Dia tidak terima pusaka berharga itu jatuh ke tangan Lindong. Andai saja batu itu dimiliki oleh Tengsa, dia pun berpikir akan bisa menguasai seluruh kekaisaran dinasti Yan. Dan jika batu itu tidak dimiliki oleh Lindong, mungkin saat ini Tengsa sudah berada di ranah nirwana. Tengsa pun tidak terima jika semua keinginannya itu gagal gara-gara Lindong. Dia pun kini akan menunjukkan kekuatan terhebatnya. Tengsa pun berteriak dengan keras bahwa dia akan membunuh Lindong dan mengambil batu simbol pelahap. Tengsa pun menganggap bahwa kemampuan Lindong sangat rendah dan tidak akan bisa menggunakan batu simbol pelahap itu dengan benar. Karena sekarang Tengsa akan benar-benar mengamuk. Dia pun melesat dengan cepat ke arah Lindong dan tiba-tiba saja sebuah tapak raksasa yang bernama tapak pembelah laut pun muncul di atas kepala Lindong. Hal ini membuat Lindong waspada dengan teknik itu. Semua orang yang melihat teknik milik Tengsa pun kaget karena Tengsa memiliki teknik tingkat manifestasi dan teknik itu belum pernah dia keluarkan selama ini. Lindong pun kali ini sadar jika teknik milik Tengsa itu juga diperoleh dari monumen seni bela diri. Menurut Lindong, auranya lumayan juga. Namun hal itu belum bisa disebut dengan teknik kelas atas karena teknik terkuat dari klan besar terpencil adalah jari pemenjara surgawi. Dengan cepat Lindong mengeluarkan jari itu untuk melawan teknik milik Tengsa. Dua jari raksasa kali ini muncul di langit dan langsung bertabrakan dengan tapak pembelah laut milik Tengsa. Hal itu sontak membuat Lindong terlempar oleh gelombang ledakan akibat benturan dua teknik tingkat manifestasi itu. Tengsa pun kali ini terengah-engah sambil memegangi dadanya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Lindong akan bisa setingkat dengan dirinya. Lindong pun tertawa. Kemudian dia mengatakan bahwa sebenarnya teknik milik Tengsa belum mencapai tahap manifestasi, sedangkan teknik milik Lindong diajarkan langsung oleh ketua klan besar terpencil. Perkataan Lindong itu membuat Tengsa membeku. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lindong akan seberuntung ini. Namun Tengsa yang sudah berambisi tidak akan melepaskan Lindong begitu saja. Selama dia bisa membunuh Lindong, maka mimpinya akan terwujud. Tidak lama setelah itu sebuah teknik jahat dikeluarkan oleh Tengsa. Dan ini adalah teknik terkuat yang dimiliki oleh klan boneka bayangan. Teknik itu pun diberi nama teknik boneka tengkorak iblis, di mana teknik jahat itu dengan cepat meluncur ke arah Lindong saat ini. Mulai dan juga Wusong pun kaget dan mereka berteriak bahwa itu adalah teknik terlarang yang terbuat dari jutaan nyawa yang dikumpulkan. Demi menguasai teknik ini, berapa banyak kejahatan yang telah diperbuat oleh Tengsa. Dia benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Kali ini nyawa Lindong benar-benar dalam bahaya karena teknik terlarang itu bukanlah teknik yang bisa dihadapi dengan teknik biasa. Lindong pun pada saat ini bersiap untuk menyerang. Dia kemudian berteriak, teknik kotor seperti itu akan kuhancurkan. Tidak lama kemudian jari pemenjara surgawi level 2 keluar dari langit dan berbenturan dengan teknik terlarang milik Tengsa. Hal ini membuat Wusong dan juga Mulai yang melihatnya benar-benar tidak percaya bahwa Lindong sekuat itu. Namun Wusong masih ragu-ragu jika Lindong akan menang melawan Tengsa. Lindong pada saat ini pun masih dengan sekuat tenaga menahan serangan dari si Tengsa. Dan Tengsa pun tidak percaya bahwa teknik terlarang miliknya tidak mampu mengalahkan Lindong. Tengsa pun tersenyum licik dan dia mengatakan, apa kau pikir teknik terkuat dari klan boneka bayangan hanya segini saja? Tidak lama kemudian keluarlah panah kegelapan dari boneka iblis tersebut yang langsung mengarah pada Lindong. Hal ini sontak membuat Lindong terkejut karena boneka iblis itu memiliki senjata rahasia. Tengsa kemudian berteriak, jika Lindong menghindar, maka boneka iblis akan memakannya. Jika dia tidak menghindar, maka panah itu akan mengenai dirinya. Lindong pun merasa bahwa dia benar-benar terpojok saat ini.
Pada saat panah kegelapan akan mengenai tubuh Lindong, tiba-tiba saja muncul portal pelahap yang langsung menelan panah itu. Lindong pun lega dan dia merasa beruntung. Tengsa yang melihat hal itu benar-benar jengkel bahwa serangannya lagi-lagi digagalkan oleh batu simbol pelahap. Lindong kemudian menatap Tengsa dan dia mengatakan, "Kau kehilangan konsentrasi, terima ini." Dengan cepat Lindong menekan jari pemenjara surgawi ke boneka tengkorak iblis dan membuatnya bergeser. Lindong pun terus melakukan tekanan dan dia juga mengatakan, "Jika kau masih punya jurus lain, keluarkan sekarang juga." Karena pada saat ini jari pemenjara surgawi level 2 milik Lindong telah berada di atas kepala Tengsa. Tengsa pun benar-benar kaget dan dia tidak percaya bahwa dirinya akan kalah. Dan akhirnya, boom! Jari pemenjara surgawi milik Lindong dengan keras menghantam tubuh Tengsa dan terus mendorongnya ke bawah. Hal ini sampai membuat Tengsa muntah darah. Tengsa pun saat ini terus terdorong dan pada akhirnya dia dihantamkan dengan tanah oleh jari pemenjara surgawi sampai menimbulkan ledakan yang sangat besar. Wusong dan juga mulai merasa ngeri dengan jurus milik Lindong itu. Mereka merasa bahwa pada saat ini Tengsa tidak akan bisa berkutik lagi setelah mendapatkan serangan kuat seperti itu. Dan benar saja, tubuh Tengsa kali ini sudah terkapar di atas tanah dan tidak mampu bangun lagi. Dia pun terus terbatuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Wusong dan mulai merasa bahwa Tengsa cukup kuat karena dia belum mati setelah terkena serangan dari Lindong. Tapi untuk pemenangnya sudah jelas, yaitu Lindong. Namun Tengsa pada saat ini masih belum mengakui kekalahannya. Lindong kemudian berjalan dan dia berdiri di samping Tengsa. Lindong pun menatap Tengsa dengan penuh kemarahan. Hal ini membuat Tengsa ketakutan karena dia berpikir bahwa Lindong pasti akan membunuh dirinya. Tengsa kemudian berkata, "Tunggu, Lindong, aku mengaku kalah. Akan kuserahkan posisi ketua aliansi padamu. Kalau kita bekerja sama, kita pasti bisa menguasai seluruh kekaisaran dinasti Yan." Wusong yang mendengar perkataan dari Tengsa itu sontak berteriak, "Lindong, jangan percaya pada Tengsa. Dia tidak akan memegang kata-katanya." Dan mulai juga berkata, "Lindong, sudah lama kami membenci klan boneka bayangan. Kami mau mengakui dirimu sebagai ketua aliansi. Tapi jika Tengsa dibiarkan hidup, maka dia akan." Lindong pun memotong kata-kata dari mulai, "Kalian cuma takut klan boneka bayangan akan menguasai klan kalian. Dan karena itulah kalian ingin agar aku membunuh Tengsa, iya kan? Tapi maaf, aku tidak tertarik untuk menjadi pimpinan kalian. Jangan coba-coba memanfaatkanku hanya karena aku masih muda. Aku yakin kalian tidak ingin bermusuhan denganku." Kata-kata Lindong itu membuat Wusong dan juga mulai salah tingkah. Lindong pun mengatakan jika dirinya akan segera pergi dari wilayah terpencil raya ini. Dia kemudian berkata, "Bagi kalian yang sudah melihat teknik milik Tengsa pasti sudah sadar betapa jahatnya dia dan berapa banyak orang yang sudah dia bunuh. Aku tidak akan mempercayai satupun kata yang keluar dari mulutnya. Satu-satunya cara terbaik untuk menghilangkan ancaman seperti dia adalah dengan menghabisinya." Tengsa yang ketakutan pun sontak berteriak, "Tidak, tunggu!" Namun Lindong sudah membuat keputusan bahwa dia tidak akan membiarkan Tengsa berbuat kejahatan kembali. Dengan cepat Lindong menyerang Tengsa memakai energi Yuan dan membuatnya terbunuh. Lindong pun merasa bahwa tugasnya di tempat ini sudah selesai. Dia akan segera kembali karena turnamen klan Lin sebentar lagi akan dimulai. Sudah 2 tahun Lindong pergi dari rumah semenjak kejadian di makam Nirwana. Dan kini saatnya dia harus kembali pulang karena Lindong akan memberi pelajaran pada Lin Langtian. Dia pun mengatakan, "Lin Langtian, kali ini aku akan mengalahkanmu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Lindong mengalahkan Lin Langtian di turnamen bela diri klan Lin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.